market has been developing so fast. Firstly, I agree that we need to be very careful with data privacy, but in China, as it's not. Publik tak menyangka. Media Cina tertawa terbahak-bahak dan terkejut dengan target timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Publik tak menyangka. Media Cina tertawa terbahak-bahak dan terkejut dengan target timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia sedang berhalusinasi. Namun, Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Media asal Cina, 163.com, sangat terkejut dengan target yang dimiliki tim nasional Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya, pasukan Sintayong itu dengan tegas ingin mengincar posisi ketiga dan keempat di grup C nanti demi menjaga peluang lolos ke Piala Dunia 2026. Menurut media Cina tersebut, target timnas Indonesia termasuk berani dan sangat percaya diri. Sebab timnas Cina, yang secara peringkat FIFA berada di atas timnas Indonesia saja tidak terlalu yakin bisa lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko nanti. Peluang timnas Cina untuk lolos ke Piala Dunia 2026 sangat kecil. Meski begitu, target lolos ke Piala Dunia tetap menjadi target utama, bunyi pernyataan media Cina, 163.com, di artikel mereka pada Selasa, 6 Agustus 2024. Berbeda dengan media Cina tersebut, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, justru mengaku optimis bisa memperjuangkan Garuda untuk lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengincar posisi ketiga dan keempat di grup C. Jika dua tim yang layak lolos melalui pengundian grup, saya pikir kami dapat mencoba untuk mendapatkan tempat ketiga atau keempat. Kemudian kami dapat mengincar babak kualifikasi keempat, bahkan memikirkan tentang babak playoff, kata Sintayong, dikutip dari Yonhap. Perlu diketahui, grup C disebut-sebut sebagai grup neraka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab, lawan timnas Indonesia di grup tersebut adalah Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Menurut kalian, apakah kalian setuju dengan pernyataan media Cina tersebut? Mengingat jika dipikir-pikir pernyataan media Cina ada benarnya juga. Sangat mustahil bagi Indonesia untuk lolos Piala Dunia. Apalagi secara peringkat. Indonesia paling buncit. Dan secara historis tidak ada sejarahnya lolos Piala Dunia. Atau justru, kalian lebih setuju dengan pernyataan Sintayong yang sangat berapi-api ingin membawa timnas Indonesia ke Piala Dunia? Ayo teman-teman, berikan tanggapan kalian di kolom komentar. Bravo Timnas, bravo ST, bravo PSSI, ayo Garuda, buktikan bahwa level kita sudah dunia. Tiket Piala Dunia harga mati. Di sisi lain, jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Sintayong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia. Silahkan tulis di kolom komentar. Ayo terbang tinggi Garuda. Mari kita lanjut teman-teman. Dari 6 tim, hanya 2 tim teratas di grup C yang berhak lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Sementara peringkat ketiga dan keempat akan berjuang di putaran keempat kualifikasi. Lalu setelahnya masih ada babak kelima yang pemenangnya akan bermain di babak playoff, di mana perwakilan Asia akan diadu dengan perwakilan dari benua lain. Jadi, masih banyak cara untuk bisa mengincar tiket ke Piala Dunia 2026. Media 163.com pun menilai Cina juga akan mengincar posisi ketiga dan keempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia nanti. Namun, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, media tersebut merasa peluangnya tetaplah kecil. Karena itulah media 163.com menertawakan timnas Indonesia.
Sebab, skuad Garuda berani menargetkan hasil tinggi di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia telah mengumumkan targetnya sendiri. Tak disangka, walaupun mereka menempati posisi ke-6, negara tersebut memiliki target yang lebih tinggi dari Cina, tambah keterangan media asal Cina tersebut. Lebih lanjut, pendekatan yang diambil oleh Timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menunjukkan ambisi dan kepercayaan diri yang patut diapresiasi. Target untuk mencapai posisi ketiga atau keempat di grup yang dianggap grup neraka, dengan lawan-lawan kuat seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Cina, dan Bahrain, menunjukkan bahwa tim ini tidak takut untuk bermimpi besar. Sikap optimis Shin Tae-yong, pelatih Timnas Indonesia, juga memberikan harapan dan semangat bagi para pemain serta penggemar sepak bola Indonesia. Meskipun peringkat FIFA Indonesia berada jauh di bawah beberapa lawannya, semangat juang dan kerja keras bisa menjadi faktor penentu dalam mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Penting untuk diingat bahwa dalam sepak bola, kejutan selalu mungkin terjadi. Dengan persiapan yang matang, strategi yang tepat, dan dukungan penuh dari seluruh elemen tim serta supporter, peluang Timnas Indonesia untuk mencapai target tersebut tetap terbuka. Namun, realistis juga perlu menjadi bagian dari strategi. Mengingat kekuatan lawan, fokus pada setiap pertandingan dan berusaha mendapatkan poin maksimal di setiap kesempatan adalah kunci. Jika tidak mencapai target utama, setidaknya pengalaman ini akan menjadi pelajaran berharga untuk masa depan sepak bola Indonesia. Kekaguman media Cina terhadap target ambisius Timnas Indonesia juga bisa dilihat sebagai penghargaan atas keberanian dan tekad tim ini. Semoga semangat ini dapat terus dijaga dan ditingkatkan dalam setiap pertandingan yang akan datang. Perjalanan kalian menuju Piala Dunia 2026 adalah sebuah mimpi besar yang membutuhkan kerja keras, tekad, dan semangat yang tak pernah padam. Ingatlah bahwa tidak ada yang mustahil bagi mereka yang berani bermimpi dan bekerja keras untuk mencapainya. Kalian telah menunjukkan keberanian dengan menetapkan target yang tinggi di tengah persaingan ketat. Ini adalah langkah awal yang penting. Setiap latihan, setiap pertandingan, adalah kesempatan untuk menjadi lebih baik dan mendekatkan diri pada mimpi itu. Ketahuilah bahwa seluruh bangsa mendukung kalian. Setiap peluh yang jatuh, setiap tantangan yang dihadapi, kalian tidak sendirian. Semangat juang kalian adalah semangat kami semua. Tidak peduli seberapa kuat lawan, yakinlah bahwa dengan kerja keras, kekompakan, dan strategi yang tepat, kalian bisa membuat kejutan besar. Setiap langkah maju, sekecil apapun, adalah kemenangan. Tetaplah percaya pada kemampuan diri sendiri dan rekan-rekan setim. Keberhasilan tidak selalu diukur dari hasil akhir, tapi dari proses, usaha, dan dedikasi yang kalian berikan. Teruslah berjuang, Timnas Indonesia. Kejayaan ada di depan mata, dan kalian adalah pahlawan yang akan membawa bendera merah putih berkibar di panggung dunia. Majulah, Garuda. Kami percaya pada kalian. Breaking news. Shin Tae-yong tunjuk mantan pelatih Suwon Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker Timnas Indonesia. Timnas Indonesia bakal sangat mengerikan teman-teman. Pelatih Shin Tae-yong menunjuk mantan pelatih Suwon Samsung Due Wings, Yeom Ki-hun, sebagai pelatih striker Timnas Indonesia. Informasi ini disampaikan oleh media asal Korea Selatan, Sports Chosun. Yeom Ki-hun bergabung dengan Shin Tae-yong sebagai pelatih striker Timnas Indonesia, tulis Sports Chosun dalam judul artikelnya. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita kedua ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Seorang sumber mengatakan bahwa pada 6 Agustus, pelatih Yeom Ki-hun akan bergabung dengan Timnas Indonesia yang dipimpin oleh Shin Tae-yong sebagai pelatih striker. Menurut sumber tersebut, Yeom Ki-hun menerima tawaran ini dari Shin Tae-yong bulan lalu. Ia menerima tawaran ini karena melihat ketulusan Shin Tae-yong dalam mengembangkan potensi sepak bola Indonesia, lanjut laporan tersebut. Direncanakan, pada pertengahan bulan ini, Yeom Ki-hun dan Shin Tae-yong akan terbang ke Indonesia sebagai persiapan memimpin Timnas Indonesia mengarungi 2 laga awal grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia melawan Arab Saudi dan Australia.
Kehadiran Yeom Ki-hun sangat dinantikan oleh pecinta sepak bola tanah air. Sejak kepergian Zenan Radonjic pada Oktober 2022, timnas Indonesia tidak lagi memiliki pelatih striker. Akibatnya, daya serang timnas Indonesia menurun drastis setelah kepergian pelatih asal Montenegro tersebut. Dimas Drajat, yang sempat tampil impresif di bawah asuhan Radonjic, langsung merosot performanya setelahnya. Lalu, siapa sebenarnya Yeom Ki-hun? Ayo kita bahas teman-teman. Yeom Ki-hun adalah mantan pesepak bola asal Korea Selatan. Saat masih aktif sebagai pemain, Yeom Ki-hun bermain sebagai winger kiri. Ia tercatat mengoleksi 57 caps bersama timnas Korea Selatan dan mencetak 5 gol. Di level klub, Yeom Ki-hun bersinar bersama Suwon. Dari 417 pertandingan, Yeom Ki-hun mencetak 72 gol dan memberikan 106 assist. Bersama klub ini, Yeom Ki-hun membantu memenangkan 3 Piala Korea Selatan. Ia juga pernah memenangkan trofi Liga Champions Asia bersama Jeonbuk Hyundai Motors pada tahun 2006. Setelah pensiun sebagai pemain pada Januari 2024, Yeom Ki-hun langsung diangkat sebagai pelatih kepala Suwon. Sayangnya, ia hanya mendapat kesempatan memimpin Suwon dalam 16 pertandingan dengan rincian 8 menang, 1 imbang, dan 7 kalah. Setelah itu, Yeom Ki-hun menganggur hingga akhirnya diajak oleh Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Lebih lanjut, mengangkat Yeom Ki-hun sebagai pelatih striker timnas Indonesia adalah langkah yang menjanjikan. Dengan pengalaman internasional dan rekam jejak yang kuat, ia bisa memberikan dampak positif bagi perkembangan kemampuan striker Indonesia. Kehadirannya bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan Zenan Radonjic dan mengembalikan daya serang tim yang sempat menurun. Langkah ini menunjukkan komitmen Shin Tae-yong untuk terus memperkuat tim dan mengejar prestasi di level internasional. Semoga keputusan ini membawa hasil positif bagi timnas Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat kita menghadapi tantangan besar, ingatlah bahwa setiap kesulitan adalah kesempatan untuk tumbuh. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Teruslah berusaha, tetap fokus pada tujuan, dan percayalah pada diri sendiri. Setiap langkah kecil yang kita ambil membawa kita lebih dekat ke impian kita. Jadilah berani, gigih, dan jangan pernah menyerah. Masa depan yang cerah menanti mereka yang berani untuk terus maju. PSSI beri update revitalisasi lapangan SUGBK jelang digunakan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mari kita bahas teman-teman. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita ketiga ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, memberikan pembaruan terkait revitalisasi lapangan Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, di Jakarta. Dia mengungkapkan bahwa proses perbaikan berjalan lancar dan rumput yang digunakan akan berasal dari Pulau Jawa. Perbaikan SUGBK ini dilakukan untuk persiapan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Australia dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, yang akan berlangsung pada 10 September 2024. PSSI telah meninjau revitalisasi lapangan SUGBK beberapa waktu lalu. Arya menyebutkan bahwa perbaikan rumput sejauh ini masih berjalan dengan baik. Diharapkan proses ini berjalan lancar sehingga lapangan dapat segera digunakan. Dengan begitu, Timnas Indonesia bisa tampil maksimal di sana, kata Arya dalam keterangannya pada Selasa, 6 Agustus 2024. Arya Sinulinga menyatakan dukungan penuh terhadap upaya yang dilakukan oleh Pusat Pengelola Kompleks Gelora Bung Karno, PPKGBK. Yang terpenting, kualitas lapangan dapat memberikan kenyamanan bagi Rafael Struijk dan rekan-rekannya dalam pertandingan nanti. Kabarnya, PPKGBK akan mencari rumput tertentu dari daerah Jawa untuk memperbaiki lapangan SUGBK secepatnya. Tujuannya agar SUGBK siap digunakan dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tambah Arya. Arya menjelaskan bahwa untuk detail teknis perbaikan rumput lapangan, PPKGBK yang lebih berkompeten menjelaskannya. Untuk teknisnya silakan tanya ke PPKGBK saja. Kami bukan ahli teknisnya, jelas Arya.
Diketahui, Timnas Indonesia akan segera memulai perjalanan mereka di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga perdana grup C akan dimainkan di Stadion King Abdullah Sport City, Jeddah, Arab Saudi, pada 6 September 2024 pukul 1 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, Timnas Indonesia akan menggelar laga kandang pertamanya dengan menjamu Australia. Pertandingan ini awalnya dijadwalkan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, pada 10 September 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun, ada perubahan venue. Mengutip akun X resmi Timnas Australia, Soceroos, laga dipindahkan dari Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya ke Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Venue berubah. Laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 kami akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno di Jakarta, tulis Soceroos. Lebih lanjut, pembaruan dari Arya Sinulinga mengenai revitalisasi SUGBK terdengar sangat positif. Perbaikan ini sangat penting untuk memastikan Timnas Indonesia memiliki lapangan yang optimal untuk pertandingan penting melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan PPKGBK dalam mencari rumput terbaik dari Jawa juga menunjukkan keseriusan dalam mempersiapkan fasilitas terbaik. Keberhasilan dalam revitalisasi ini diharapkan bisa memberikan dampak positif pada performa Timnas Indonesia di lapangan, serta meningkatkan semangat dan kepercayaan diri pemain. Perubahan venue ke SUGBK mungkin akan memberikan keuntungan tersendiri bagi Timnas Indonesia, mengingat kapasitas dan fasilitas yang lebih baik dibandingkan stadion lain. Ini bisa menjadi momentum penting bagi Timnas untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka di hadapan pendukung sendiri. Semangat untuk Timnas Indonesia! Revitalisasi Stadion Utama Gelora Bung Karno adalah bukti bahwa kita semua, dari PSSI hingga para pendukung, siap memberikan dukungan terbaik untuk kalian. Gunakan kesempatan ini untuk menunjukkan kemampuan dan semangat juang kalian di lapangan. Kalian tidak hanya bermain untuk diri sendiri, tetapi juga untuk bangsa dan seluruh rakyat Indonesia yang selalu mendukung. Bersama kita bisa meraih mimpi dan membuat sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Terus berlatih, berikan yang terbaik, dan ingatlah bahwa kami selalu di belakang kalian. Ayo, Garuda di dadaku, Indonesia di hatiku. Jangan pernah meremehkan kekuatan kerja keras dan tekad. Setiap latihan, setiap pertandingan adalah langkah menuju mimpi besar kita. Timnas Indonesia, kalian adalah inspirasi bagi jutaan orang. Ingatlah bahwa setiap kali kalian melangkah ke lapangan, kalian membawa harapan dan kebanggaan seluruh bangsa. Fokuslah pada tujuan, percayalah pada kemampuan kalian, dan jangan pernah menyerah. Kalian memiliki potensi besar untuk menciptakan momen-momen luar biasa. Berikan yang terbaik, mainkan dengan hati, dan nikmati setiap detik perjuangan ini. Bersama-sama, kita akan menggapai kemenangan dan membawa kebanggaan untuk Indonesia. Teruslah berjuang, Garuda. Kami percaya pada kalian. Alasan Elkan Bagot sulit dipanggil Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Elkan Bagot kemungkinan tidak akan dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk laga Timnas Indonesia melawan Arab Saudi, meskipun Justin Hubner dan Jordi Amat absen. Timnas Indonesia dijadwalkan akan bertandang ke markas Arab Saudi pada matchday pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Jumat, 6 September 2024 malam waktu Indonesia Barat. Nah, seperti biasa teman-teman. Sebelum lanjut mendengar berita keempat ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia mengalami nasib buruk karena kehilangan dua bek andalan, Justin Hubner dan Jordi Amat, yang absen karena akumulasi kartu. Absennya mereka membuat Timnas Indonesia hanya memiliki 3 bek murni, yaitu Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Muhammad Ferrari, seperti yang terlihat dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina pada Juni 2024. Kondisi ini seharusnya membuka peluang bagi Elkan Bagot untuk masuk dalam skuad Timnas Indonesia dan membentuk trio pertahanan bersama Rizky Ridho dan Jay Itzes. Namun, Shin Tae-yong mungkin tidak akan memanggil Elkan Bagot. Hal ini karena Timnas Indonesia memiliki beberapa fullback atau wingback kiri yang bisa diandalkan sebagai bek tengah kiri, seperti Kelvin Verdong, Nathan Choeaon, dan Shane Patinama.
Nathan Choaon kemungkinan akan menggantikan posisi Justin Hubner sebagai bek tengah kiri. Dengan demikian, trio pertahanan timnas Indonesia kemungkinan akan terdiri dari Rizky Ridho, Jay Itzes, dan Nathan Choaon. Posisi yang ditinggalkan Nathan Choaon di lini tengah saat melawan Irak dan Filipina dapat diisi oleh Ivar Jenner atau Marcelino Ferdinand. Oleh karena itu, pemanggilan Elkan Bagot akan dianggap mubazir, mengingat Justin Hubner dan Jordi Amat sudah bisa bermain pada pertandingan berikutnya melawan Australia pada Selasa, 10 September 2024. Daripada memanggil Elkan Bagot, Shin Tae-yong kemungkinan akan memperbanyak pemain di lini tengah dan depan. Top skor dan pemain muda terbaik Piala Presiden 2024, Ramadan Sananta dan Arhan Fikri, yang absen pada FIFA Matchday Juni 2024, berpotensi kembali ke timnas Indonesia. Ramadan Sananta bisa menjadi alternatif saat Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk kesulitan menembus pertahanan lawan. Sementara itu, ketenangan Arhan Fikri di lini tengah juga akan sangat diandalkan. Lebih lanjut, mempertimbangkan absennya Justin Hubner dan Jordi Amat, keputusan Shin Tae-yong untuk tidak memanggil Elkan Bagot bisa dipahami dari segi strategis. Meski Bagot memiliki potensi besar, pelatih mungkin lebih fokus pada pemain yang telah terintegrasi dengan baik dalam tim saat ini. Fullback dan wingback seperti Kelvin Verdong, Nathan Choaon, dan Shane Patinama yang bisa bermain sebagai bek tengah memberikan fleksibilitas tambahan. Dengan menggunakan Nathan Choaon di posisi bek tengah kiri, Shin Tae-yong menunjukkan kemampuan adaptasi dan pengelolaan skuad yang efektif. Ini juga membuka ruang bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka di lini tengah, seperti Ivar Jenner dan Marcelino Ferdinand. Selain itu, dengan kembalinya pemain seperti Ramadan Sananta dan Arhan Fikri, timnas Indonesia mendapatkan tambahan tenaga dan kreativitas di lini serang. Ini penting untuk menghadapi lawan-lawan kuat seperti Arab Saudi dan Australia. Namun, penting juga untuk mempertimbangkan pengalaman dan kemampuan defensif Elkan Bagot. Kehadirannya bisa memberikan tambahan kekuatan di lini pertahanan, terutama dalam situasi genting. Keseimbangan antara pemain muda potensial dan pemain berpengalaman adalah kunci untuk performa optimal tim. Secara keseluruhan, strategi ini tampaknya bertujuan untuk memaksimalkan potensi pemain yang ada dan menjaga fleksibilitas taktis, meskipun akan selalu ada argumen untuk memanggil pemain terbaik dalam situasi krisis. Setiap tantangan adalah kesempatan untuk tumbuh. Tidak peduli seberapa besar rintangan yang dihadapi, keyakinan dan kerja keras akan membawa Anda menuju keberhasilan. Teruslah berusaha dan percayalah pada diri sendiri, karena setiap langkah kecil menuju tujuan adalah kemenangan. Ingatlah, ketekunan dan dedikasi Anda akan membuahkan hasil. Terus maju, karena perjalanan ini adalah bagian penting dari pencapaian besar yang akan datang. Jangan ragu untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Dua pemain timnas Indonesia U19 yang tak dipanggil Indra Syafri ke turnamen Korea Selatan, nomor 1 Jens Raven. Mari kita bahas teman-teman. Dua pemain timnas Indonesia U19 yang tidak dipanggil oleh Indra Syafri untuk turnamen mini di Korea Selatan patut untuk dibahas. Salah satunya adalah Jens Raven. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita kelima ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. Timnas Indonesia U19 dijadwalkan mengikuti turnamen mini di Korea Selatan yang akan digelar dari 28 Agustus hingga 1 September 2024. Turnamen ini bertajuk Seoul Earth on Ice Cup 2024 dan hanya diikuti oleh 4 negara top, yaitu Indonesia, Argentina, Thailand, dan tuan rumah Korea Selatan. Turnamen ini penting sebagai persiapan menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung pada 21 hingga 29 September 2024. Dalam kualifikasi tersebut, timnas Indonesia U19 yang tergabung di grup F akan bersaing melawan Yaman, Timor Leste, dan Maladewa. Namun, beberapa pemain bintang timnas Indonesia U19 tidak akan ikut serta dalam turnamen mini di Korea Selatan. Berikut adalah dua pemain yang tidak dipanggil oleh Indra Syafri. 1. Welber Jardim. Welber Jardim adalah salah satu pemain yang tidak dipanggil oleh Indra Syafri untuk turnamen di Korea Selatan.
Indra Syafri menyatakan bahwa Welber tidak akan bergabung dengan tim, namun tidak menjelaskan secara rinci alasan absennya Welber. Absennya Welber menjadi kerugian bagi tim, mengingat kontribusinya yang signifikan selama Piala AFF U19 2024 yang membawa timnas Indonesia U19 meraih juara. 2. Jens Raven. Jens Raven juga dipastikan tidak akan membela timnas Indonesia U19 dalam turnamen mini di Korea Selatan. Menurut Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, Jens Raven akan kembali memperkuat klubnya, FC Dordrecht U21. Sumarji menjelaskan bahwa Jens akan kembali ke klubnya dan tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk turnamen tersebut. Indra Syafri mengungkapkan bahwa kemungkinan akan ada beberapa pemain baru yang dipanggil untuk menggantikan absennya pemain-pemain tersebut. Training Camp, TC, Timnas Indonesia U19 akan dimulai pada 11 Agustus dan latihan akan dilaksanakan pada keesokan harinya. Lebih lanjut, absennya Welber Jardine dan Jens Raven dalam turnamen mini di Korea Selatan bisa jadi keputusan strategis dari pelatih Indra Syafri. Walaupun kedua pemain tersebut memberikan kontribusi besar sebelumnya, mungkin ada pertimbangan tertentu yang mempengaruhi keputusan ini, seperti kebutuhan untuk mengevaluasi pemain baru atau mengatasi masalah kebugaran. Absennya Welber, meskipun disayangkan, mungkin memberikan kesempatan bagi pemain lain untuk menunjukkan kemampuan mereka dan beradaptasi dengan tim. Begitu juga dengan Jens Raven yang akan kembali ke klubnya, ini bisa menjadi kesempatan untuk memantau perkembangan dan kesiapan pemain-pemain muda lainnya. Secara keseluruhan, ini adalah momen penting bagi tim untuk melakukan evaluasi dan persiapan lebih lanjut menjelang kualifikasi Piala Asia U20 2025. Semoga keputusan ini akan berdampak positif pada performa tim di masa mendatang. Setiap perubahan dalam tim, seperti absennya pemain-pemain kunci, adalah kesempatan untuk pertumbuhan dan pembelajaran. Bagi pemain yang dipanggil untuk turnamen ini adalah momen berharga untuk membuktikan kemampuan dan menonjolkan diri. Ini adalah waktu untuk menunjukkan dedikasi, kerja keras, dan keinginan untuk sukses. Ingatlah bahwa setiap tantangan membawa peluang untuk berkembang. Gunakan kesempatan ini untuk belajar, beradaptasi, dan memperkuat tim. Setiap latihan, setiap pertandingan adalah langkah menuju tujuan besar. Teruslah berfokus, tetap semangat, dan percaya pada kemampuan kalian. Kesuksesan besar seringkali lahir dari menghadapi dan mengatasi tantangan. Semangat terus! Ingatlah bahwa setiap perjalanan memiliki tantangannya sendiri, dan setiap tantangan adalah batu loncatan menuju keberhasilan. Ketika beberapa pemain kunci absen, ini bukanlah akhir, tetapi awal dari peluang baru untuk menunjukkan bahwa tim kalian bisa beradaptasi dan berkembang. Gunakan setiap latihan dan pertandingan sebagai kesempatan untuk membuktikan diri. Setiap usaha yang kalian lakukan akan membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan. Percayalah pada proses, tetap fokus pada tujuan, dan berikan yang terbaik di setiap kesempatan. Keberanian dan ketekunan adalah kunci untuk meraih kesuksesan. Tunjukkan semangat juang yang tinggi, saling mendukung di dalam tim, dan tetaplah positif. Keberhasilan tidak hanya ditentukan oleh pemain yang hadir, tetapi oleh semangat dan dedikasi seluruh tim. Teruslah berjuang, dan raih pencapaian yang membanggakan. PSSI beberkan rencana charter pesawat untuk timnas Indonesia guna cegah kelelahan tampil di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, seperti biasa teman-teman, sebelum lanjut mendengar berita ke-6 ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk menanggapi kabar ini. Silahkan tulis di kolom komentar. Mari kita lanjut teman-teman. PSSI mengumumkan rencananya untuk menyewa pesawat khusus bagi timnas Indonesia dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Langkah ini diambil untuk menghindari kelelahan para pemain. Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, menjelaskan bahwa timnas Indonesia akan menggunakan pesawat sewaan untuk pertandingan di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini bertujuan untuk menjaga kondisi fisik pemain. Kami akan menggunakan pesawat yang tidak komersial karena jadwal perjalanan yang sangat padat. Timnas Indonesia akan bermain di Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan kemudian melanjutkan pertandingan di Cina pada 15 Oktober,
ujar Zainuddin Amali pada Selasa, 6 Agustus 2024. Jika kami menggunakan pesawat komersial, perjalanan dari Bahrain ke Cina bisa memakan waktu hingga 2 hari, termasuk transit selama sekitar 4 jam. Ini adalah pertimbangan penting bagi Ketum PSSI, Erick Thohir, dan Exco PSSI, tambahnya Zainuddin, yang merupakan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, menegaskan bahwa PSSI berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan timnas Indonesia sebaik mungkin agar mereka bisa tampil optimal. Jika menggunakan pesawat komersial, pemain bisa merasa kelelahan dan tidak memiliki cukup waktu untuk latihan serta pemulihan karena jadwal pertandingan yang sangat ketat, jelas Zainuddin Amali. Harapannya, pemain akan tetap dalam kondisi prima. Kesehatan dan kebugaran mereka sangat penting. Jika mereka dalam kondisi baik, performa mereka akan lebih maksimal. Tambahnya, timnas Indonesia, yang dijuluki skuad Garuda, tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Bahrain, Arab Saudi, dan Cina. Kompetisi ini menerapkan sistem kandang dan tandang dari September hingga Maret dan Juni 2024. Lebih lanjut, keputusan PSSI untuk menyewa pesawat khusus bagi timnas Indonesia adalah langkah yang sangat strategis. Dengan jadwal pertandingan yang padat dan jarak perjalanan yang jauh, menggunakan pesawat komersial dapat menambah kelelahan dan mengganggu persiapan tim. Pesawat sewaan akan membantu mengurangi waktu perjalanan dan memberikan waktu yang lebih baik untuk latihan serta pemulihan. Ini adalah investasi yang wajar untuk memastikan bahwa para pemain berada dalam kondisi fisik terbaik saat pertandingan. Apalagi, dalam kompetisi tingkat tinggi seperti kualifikasi Piala Dunia, setiap detail bisa berdampak besar pada performa tim. Secara keseluruhan, langkah ini menunjukkan komitmen PSSI untuk mendukung timnas Indonesia dan memberikan mereka peluang terbaik untuk berhasil. Timnas Indonesia menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kesejahteraan dan performa pemain menunjukkan dedikasi dan keseriusan dalam mengejar sukses. Ingatlah, setiap perjuangan yang kalian lalui, setiap detik latihan dan persiapan, adalah bagian dari perjalanan menuju kejayaan. Berikan yang terbaik di setiap pertandingan, tetaplah fokus pada tujuan, dan dukunglah satu sama lain sebagai tim. Kesuksesan bukan hanya tentang hasil akhir, tetapi juga tentang perjalanan dan usaha yang kalian berikan.